La yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il mau'ud wa in ta'ayyana zamanuhu li alla yakuna dzalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan li nuri sariratika. Janganlah engkau ragu-ragu terhadap apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak terwujud meskipun waktunya telah ditentukan oleh Allah, supaya keraguan-raguanmu itu tidak menjadi sebab kaburnya mata hati dan menjadi padamnya cahaya di dalam hatimu. Alladzi wa'adaka bihi maulaka fi manamin au ala lisani malakin au bi ilhamin rahmaniyyin. Dalam hikmah yang ketujuh ini itu ada hubungannya dengan hikmah yang keenam yang bunyinya la yakun ta'akhkhuru amadil ita' ma'al ilhah fi du'a mujiban liya'sika fahuwa dumina lakal ijabah fima yakhtaruhu lakah la fima takhtaru li nafsik wa fil waqtil ladzi yuriduh la fil waqtil ladzi turid. Yaitu jangan sampai kita itu berputus asa dalam berdoa, karena terkabulnya doa itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terkabul, doa yang terkabul itu menurut pilihan Allah, bukan menurut pilihan kita. Dan waktu terkabulnya doa itu tergantung pada Allah juga, kapan Allah mengkabulkan doa kita, bukan karena kehendak kita. Itu doanya kita sebagai makhluk hamba sahaya kepada Allah. Tidak ada paksaan, tidak ada pilihan. Pilihannya itu secara manusiawi Allah. Mudah-mudahan saya mendapatkan rezeki, atau mudah-mudahan saya itu diberikan kesehatan. Tapi Allah memberi lain, bukan malah sehat tambah sakit. Duit yang ada habis, sampai kendaraan, sampai semuanya habis. Doa udah, syarat-syarat doa udah, semuanya udah. Itulah yang banyak terjadi. Dan kita itu banyak yang salah paham gara-gara benda itu. Gara-gara satu permintaan kita itu seakan-akan menurut kita sebagai manusia, level manusia, itu tidak dikabulkan apa sebenarnya maunya Allah. Ada pula yang berpikiran, bujur deh, Al-Quran itu. Timbul kita itu ragu. Padahal Allah itu meskipun dia sakit, Allah itu sudah memberikan yang terbaik. Malah lebih dari terkabulnya yang ia minta sehat, tapi Allah meminta dia sakit. Dan karena dengan sakit itulah rahmat Allah itu turun. Mau pilih mana kita? Sehat tanpa rahmat Allah, atau sakit dengan rahmat Allah? Dunia sementara, akhirat kekal. Disitulah letak keimanan kita diuji oleh Allah. Yang paling berat itu kan para rasul, para nabi, para alim ulama, godaannya jauh lebih berat daripada kita. Doanya pun yang tidak dikabulkan itu paling lama itu adalah nabi-nabi itu. Nabi Musa berdoa 40 tahun, waktu zaman Fir'aun baru dikabulkan oleh Allah. Kemudian hikmah yang selanjutnya yaitu la yusakkikannaka fil wa'di. Janganlah kalian itu meragu, atau janganlah kalian ragu-ragu fil wa'di, di dalam janji Allah Subhanahu wa taala. Ragu ini awal-awalnya adalah yakin, kemudian ragu. Pertama yakin,
Namun kemudian setelah keinginannya itu tidak terkabulkan, timbullah rasa ragu. Nah, ini kita mengkaji bagaimana cara kita memberantas keraguan itu yang ada dalam hati kita. Fil wa'dih, di dalam janji-janji Allah. Contoh, orang-orang yang tak baik dimasukkan oleh Allah ke neraka. Dan orang-orang yang baik dimasukkan kepada surganya Allah. Orang-orang yang baik bahagia dunia dan akhirat. Di situ kita berpikir dan menghayati bahagia dunia dan akhirat. Itu sudah pasti kita itu timbul menyusun kehidupan. Senang hati beribadah. Karena sudah janjinya demikian. Tapi kemudian di pertengah jalan, di tengah-tengah jalan, udah berumur, atau dari bujang udah kawin, timbullah ragu. Karena godaan, musibah sudah mulai datang. Ujian sudah mulai datang. Kemudian dia ragu. Kenapa begini Allah? Tapi faktanya gimana? Saya kena tipu, pokoknya musibah selalu datang bertubi-tubi. Timbullah ragu di dalam hati. Alladzi wa'adaka bihi maulaka fi manam. Dan janji itu tidak main-main, langsung wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Atau melalui malaikat datang ke dalam mimpi kita, malaikat, atau menyerupai siapa malaikat itu, bahwa kalau kau berbuat baik maka engkau akan bahagia dunia dan akhirat. Memang kebetulan doa kita pun begitu, minta dunia, minta bahagia dunia dan akhirat. Tapi lama kelamaan, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4, 5 tahun sampai 10 tahun, faktanya itu beda. Sakit terus, musibah terus, kehilangan. Itu jangan sampai kita itu meragukan janji-janji tersebut. Adamu wuqu'il maut wa in ta'iyyana zamanuhu. Jangan ragu bahwa tidak terjadinya apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'iyyana zamanuhu, meskipun sudah ditentukan oleh Allah. Semisal kita itu bermimpi ketemu dengan Rasulullah, atau bermimpi dengan malaikat Jibril, atau langsung ilham dari Allah, tahun yang akan datang kau akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi faktanya ketika tahun depan, nunggu lagi tuh. Faktanya pada tahun yang akan datang tersebut, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan, suatu kebahagiaan itu tidak terjadi apapun kepada dirinya. Tidak terjadi. Nah, itulah ujian yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita itu la yusakkikannaka fil wa'dih, ada rasa ragu. Kemudian contoh yang kedua tentang janji-janji Rasul, janjinya para nabi. Apa kata Rasulullah? Salah satunya, siapa orang yang berdoa, Allahumma rabbana aghnina bifadlika amman siwak wa bila halalika an haram, maka semua hutang-hutang itu akan terlunaskan. Itu kan janji. Tapi faktanya sudah diamalkan sekian 1000 lah dalam satu malam, atau 1000 di pagi hari, 1000 lepas kemudian sore 1000, ada yang malam 5000, kan enggak? Bukan rezeki yang didapat, malah duit tambah habis, utang tambah numpuk di bank. Itu kan banyak yang terjadi.
Semuanya digadaikan di bank. Minta berdoa kepada Allah. Itu dengan doa yang tidak main-main. Ini tingkat-tingkat kerasulan, tingkat kenabian, tingkatnya para alim ulama. Ini doanya itu dan memang tidak diragukan lagi. Tapi faktanya beda. Bukan dikabulkan tambah kaya, malah tambah miskin, malah tambah melarat dia. Ibadahnya luar biasa, siang malam, dari yang wajib sampai yang sunnah, semua sudah dilakukan. Tidak juga kunjung datang apa yang diminta. Hutang makin numpuk, kena ke duit yang berbunga setiap hari, makin bertambah, sampai akhirnya rumah pun habis, semuanya habis. Kemudian dia kecewa. Padahal kita statusnya sebagai muslim itu wajib mempercayai, mengimani apa yang difirmankan Allah dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Itu wajib. Tapi pada akhirnya kita itu timbul rasa ragu. Karena memang faktanya yang paling banyak sekarang itu kan begitu, Pak. Pokoknya niat-niat yang baik. Niat bayar utang. Segala amalan dikerjakan, wiritan dikerjakan, puasa sudah dikerjakan. Tapi malah beda dapatnya. Di situ ujian terbesar kita. Atau janji-janji dari seorang guru. Kamu amalkan istighfar, kamu amalkan yawani 1000 kali, insya Allah akan datang rezeki yang tak terduga. Insya Allah tahun depan kalau kau mengamalkan yawani setiap hari Jumat 5.000, maka engkau akan kaya. Apa yang kau inginkan akan terkabulkan meskipun tanpa Allah. Ngamalkan si murid. Yawani. Sempat 1 tahun, tidak kunjung datang. Waktu pun udah habis kena yang berwirid. Dalam berdoa, dalam berwirid, semua sudah dalam keadaan suci, menghadap kiblat, etikanya sudah dilakukan, syarat-syarat berdoa belasan puluhan sudah dilakukan, tapi tidak juga kunjung datang. Apa yang diinginkan, tidak dikabul-kabulkan. Keraguan yang demikian itu jangan sampai ada pada diri kita. Meskipun waktu yang telah dijanjikan itu sudah ditentukan, minggu depan kau kaya kalau kau ngamalkan ini. Tapi tidak terjadi. Jangan sampai kita itu ragu. Meskipun tidak terjadi, jangan sampai kita timbul rasa ragu. Kalau udah ragu, habis. Mengapa kita harus tidak meragukan apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya? Li'alla yakuna dzalika syak qadhan fi basiratika. Agar mata hati kita itu tidak tertutup karena ragunya kita kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi efeknya itu luar biasa, yaitu menjadi buta hati itu. Kenapa tidak buta? Bujur. Pasti buta. Ada yang tidak buta, ada yang buta. Karena udah kecewa dia, ragu. Karena ragunya itu timbul kecewa. Udah wirid, udah doa. Yang sakit minta sembuh malah tambah sakit. Yang saldonya tipis minta tambahkan malah tambah tipis, malah tambah hutang. Ada tak yang gitu? Pasti ada. Pasti ada. Cuman kita kan malu. Yang mau menjelaskan hal-hal demikian imek. Cukup Tuhan yang tahu. Tapi Tuhan tahu. Pasti ragu. Malah tambah habis, motornya dijual, akhirnya kebun dijual, semua sawit dijual gara-gara. Tapi sakitnya tidak kunjung sembuh-sembuh, malah tambah sakit, malah tambah parah. Jadi timbulnya keraguan yang demikian itu akan menyebabkan tertutupnya mata hati. Kalau udah hutang banyak, ditekan hutang, berdoa kesana kemari,
dengan cara fikih pun, dengan cara ilmu fikih pun sudah tidak bisa sudah tidak bisa, maksudnya berikhtiar. Kalau itulah bedanya ilmu tasawuf dengan ilmu fikih. Kalau tasawuf ini banyak pasrah, sedikit ikhtiarnya itu sedikit. Berdoa kepada Allah, ya doanya tidak ada usaha, pasrah, full pasrah. Itu orang tasawuf. Jadi jangan sekali-sekali mudah-mudah kita ngaku orang tasawuf. Kalau tidak siap-siap. Bedanya fikih dan tasawuf. Dan dua ini saling berkaitan, saling membutuhkan. Seharusnya seperti itu. Kalau sekarang kan dibeda-bedakan antara ilmu tasawuf dan ilmu fikih. Padahal tasawufnya juga perlu fikih, fikihnya juga perlu tasawuf. Kita berdoa kalau kita tidak bekerja, bisa makan. Kalau pikiran normalnya juga seperti itu. Doanya tasawuf. Kalau tasawufnya pasrah oleh orang ahli tasawuf, ulama tasawuf itu pasrah dalam berdoa. Dikabulkan ia tidak mudah. Yang penting saya menjalani kewajiban yaitu ud'uni astajib lakum. Berdoalah engkau, itu perintah dari Allah. Yang penting berdoa itu. Makanya orang tasawuf tidak pusing-pusing, tidak pusing nunggu mati. Itu. Tidak pusing nunggu surga, neraka, tidak pusing-pusing dia. Karena neraka dan surga itu sudah bisa dirasakan oleh orang tasawuf. Bisa merasakan bahwa surga itu ada, keindahan, kenikmatan surga itu ada di dunia, itulah ma'rifah. Bisa merasakan dimanapun kita berada, disitulah Allah ada. Itulah ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau fikih kan berdoa, ya Allah mudah-mudahan diberikan rezeki, diberikan keselamatan. Tapi ikhtiar, ada tapinya. Ikhtiar gitu. Pakai helm, pakai ban yang bagus biar tidak meletup di jalan. Kalau orang tasawuf itu tidak. Kalau dia sudah bergantung kepada Allah, komitmen bergantungnya kepada Allah. Meskipun apa yang kita minta, apa yang kita inginkan belum dikabulkan oleh Allah di waktu yang telah Allah janjikan, itu jangan sampai kita meragukan itu, karena itu akan menyebabkan butanya mata hati kita. Kalau mata hati sudah buta, timbullah pemikiran. Kalau buta itu kan tidak bisa mandang. Yang penting kita nafsu, yang penting duit. Udah tutup mata, merampok, mencuri, kemudian memberanakkan uang, menghalalkan segala macam cara. Itu efek daripada timbulnya rasa ragu. Artinya keimanan itu kan menjadi hilang. Tidak percaya kita dengan Allah itu. Tak percaya. Dan dia tidak menyadari bahwa posisi dia itu sebagai makhluk. Besok yang terjadi yang namanya makhluk itu kan tidak tahu. Atau jam 7 nanti ini kita di mana, apa yang terjadi kan tidak tahu. Itu levelnya seorang hamba. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu jauh lebih tahu daripada kita. Kemudian bagaimana caranya agar kita itu hilang dari ragu tersebut? Ini kalau tidak dikaji betul-betul, memang itu selalu ada. Keraguan seperti itu selalu ada. Timbul tidak percaya kita dengan firman-firman Allah, dengan hadis-hadis Rasulullah, dengan nasihat-nasihat para guru.